Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Guntur Firman Aprianto di channel Kreatif Cilik. Pada kali ini saya akan membahas pokok pembahasan kita yang berurutan atau berseri dari 1 sampai 40. Tapi di kali ini adalah video yang kelima. Di bagian kelima ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan seseorang jika teman-teman benar dalam memilihnya, dalam memikirkannya. Jika teman-teman semua sahabat kreatif cilik salah dalam memikirkan ini, memandang kehidupan ini, maka teman-teman akan bisa salah memandang kehidupan yang sesungguhnya. Berbicara tentang memandang kehidupan, tidak semua orang bisa memandang kehidupannya sendiri. Kalau teman-teman semua ingin membuktikan, silakan tanya orang di sekitar teman-teman. Silakan tanya, menurutmu bagaimana kamu memandang dirimu sendiri? Jadi pertanyaan itu, dan nanti teman-teman sahabat kreatif cilik bisa mendengar dan mengoreksi apa yang menjadi jawabannya, dan itu bisa terlihat gambar hidupnya seperti apa. Nah, hal ini juga bisa dilihat bahwa seseorang itu kalau cenderung dalam hal sesuatu biasanya dituangkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa soal ekspresi kehidupan sehari-hari, bisa soal pakaian, bisa soal gambar-gambar yang di benda-benda yang dia pakai, motif-motif yang dia pakai, bisa berkaitan dengan tato dan segala macam. Nah, itulah juga berbicara tentang bagaimana manusia memandang kehidupannya sendiri. Misalkan kalau dia memandang dirinya seorang pembalap, seorang yang selalu dalam proses balapan, dia akan selalu menggunakan waktu semaksimal mungkin, jangan sampai ada waktu yang terlewat. Kalau dia memandang dia seorang pemain pertandingan, pasti dia akan berusaha ingin menang dan selalu ingin menang daripada orang lain. Nah, pandangan-pandangan ini sangat berpengaruh. Tetapi kalau kita memandang kehidupan kita dari sisi dunia atau keduniawian, itu salah satunya tindakan yang fatal. Kenapa? Jika teman-teman memandang kehidupan teman-teman hanya dari sisi dunia, maka teman-teman lupa dengan keadaan teman-teman yang sesungguhnya, bahwa kita diciptakan, di video sebelumnya kita diciptakan ini untuk kekekalan, bahwa setelah kita mati dari dunia ini, dari bumi ini, bukan terakhir tapi awal dari kekekalan ya. Jadi kita di dunia ini hanya sementara. Itu berada di video sebelumnya, video yang keempat. Pada kali ini saya akan membahas dua pandangan saja, yaitu kita memulai dari pandangan Tuhan terhadap kehidupan kita. Ada 3 pandangan sebenarnya, tapi pada video ini kita bahas dulu yang 2 pandangan ini. Nah, kita harus tahu bagaimana Tuhan memandang kehidupan kita. Wah, kita ini kan manusia, nggak mungkin bisa mengerti maksud Tuhan. Kita bisa mengerti maksud Tuhan lewat firman-Nya. Kita harus baca manual booknya atau firmannya itu yang ditulis dalam bentuk kisah-kisah sejarah, dalam bentuk kisah-kisah kejadian-kejadian, dan dalam bentuk kisah-kisah yang lain, kesaksian-kesaksian yang lain. Kita baca manual booknya di dalam Alkitab juga sangat jelas, sudah membahas sangat jelas, dan itu manual booknya. Bahwa di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan memandang kita ini sungguh luar biasa. Nah, pandangan yang pertama adalah kehidupan kita ini adalah sebuah ujian, seperti sebuah ujian. Kenapa? Kita bisa melihat dari kisah-kisah para tokoh-tokoh manual book Alkitab, tokoh-tokoh sejarah juga, bahwa mereka diuji, bahwa mereka menjalani kehidupannya, ada yang bebas dari ujian, ada yang tidak lolos dari ujian, dan ada yang sangat hebat menghadapi ujiannya. Dan ini kita bisa memandang kehidupan kita ini adalah sebuah ujian. Kalau kita memandang kehidupan kita ini adalah sebuah ujian, oleh sebab itu kita akan berhati-hati dalam mengerjakan apa yang kita kerjakan setiap harinya. Karena jika kita tidak berhati-hati, maka kita bisa salah mengerjakan ujian ini, menghadapi ujian ini, dan kemudian kita akan menjadi orang yang mendapatkan nilai 0 kalau dalam ilustrasi ujian di sekolah gitu. Tetapi dalam ujian ini kita juga akan
mendapatkan hal yang sangat buruk jika kita tidak hati-hati dalam hal ujian ini. Berbicara tentang ujian, ujian itu tidak selamanya, satu ujian itu tidak akan selamanya ada dalam kehidupan seseorang. Misalkan ujian di sekolah, salah satu mata pelajaran akan ada waktu, beberapa rentan waktu, dan itu akan selesai ujian itu. Buat teman-teman yang sekarang ini sedang mengalami ujian, meskipun berat, tapi percayalah bahwa ujian itu tidak akan selamanya. Ujian itu akan berakhir pada waktunya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana teman-teman semua menjalani sebuah ujian itu? Bagian yang kedua adalah kehidupan sebagai sebuah kepercayaan. Kenapa sebuah kepercayaan? Ada cerita begini dan ada slogan begini, kalau orang memakai barang yang bukan miliknya, maka dia akan sembarangan memakainya. Ada juga orang yang berkata bahwa kalau orang memakai barang miliknya, dia akan hati-hati. Tetapi nggak begitu juga ya. Ada orang yang memakai barang orang lain justru lebih berhati-hati. Ada orang yang memakai barang sendiri justru juga tidak berhati-hati. Tidak tentu ya artinya. Tetapi sebagai orang percaya, orang yang belajar tentang manual book kitab yang adalah firman Tuhan, yang disitu berisi sejarah-sejarah dan kisah-kisah, maka kita punya standar yang lebih tinggi. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah miliknya Tuhan. Semua yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu kita menyadari bahwa kita ini tidak punya apa-apa, dan yang kita pakai ini adalah miliknya Tuhan. Kita menjaganya dengan hati-hati, kita mengerjakannya dengan hati-hati. Soal pekerjaan, soal harta kekayaan, soal keluarga, soal yang lainnya, tahta dan segala macam. Ini Tuhan percayakan. Oleh sebab itu kita harus hati-hati menggunakan atau mengerjakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai RT kah, sebagai kepala dusun, ketua kelas, sebagai apapun. Dan ini adalah suatu hal yang perlu hati-hati kita kerjakan. Karena apa? Kita bisa saja terlena dengan kepercayaan-kepercayaan ini, karena naturnya kita sebagai manusia ini ingin mendapatkan, merasakan yang paling enak dan paling nyaman menurut kita. So, buat teman-teman sahabat kreatif cilik, tetap semangat menjalani kehidupan. Pandanglah kehidupanmu sesuai dengan pandangan Tuhan. Di bagian kelima ini saya mengingatkan bahwa kita hidup ini sementara. God be with you.